Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang berjudul akreditasi PAUD. Pembahasannya ada 4, yaitu 1. Pengertian akreditasi, yang kedua tujuan akreditasi, kemudian yang ketiga tata cara menentukan jenjang akreditasi, yang terakhir yaitu prinsip-prinsip akreditasi. Kemudian yang kita bahas pertama yaitu pengertian akreditasi. Akreditasi adalah penilaian kualifikasi mutu sekolah swasta oleh pemerintah. Di Indonesia, kegiatan akreditasi dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Akreditasi PAUD adalah sebuah upaya penilaian dari pemerintah untuk mengukur kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, merupakan bagian dari upaya peminjaman dan pengadilan mutu pendidikan oleh pemerintah. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa akreditasi adalah penilaian kualitas mutu sekolah swasta oleh pemerintah. Di Indonesia, kegiatan diakreditasi dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Baiklah, selanjutnya yaitu ada pengakuan terhadap hasil akreditasi mempunyai konsekuensi pengakuan terhadap kedudukan sekolah swasta sebagai terdaftar, diakui, atau disamakan. Yang pertama, ada jenjang akreditasi terdaftar, maksud saya diberikan kepada sekolah yang memperoleh nilai kurang. Sekolah yang memiliki jenjang ini mempunyai hak untuk mengikuti EBTA pada sekolah yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat provinsi. Dengan kata lain, bahwa ujian bagi sekolah yang terdaftar, ujiannya masih digabung dengan sekolah lain yang ditunjukkan oleh Kanwil. Menurut istilah lama, ini dikenal dengan nama swasta penuh. Kemudian yang kedua, jenjang akreditasi diakui diberikan kepada sekolah-sekolah yang memperoleh nilai baik. Sekolah ini boleh menyelenggarakan ujian sendiri dan ada kemungkinan juga digabungi oleh sekolah lain yang berstatus terdaftar. Menurut istilah lama, jenjang akreditasi ini namanya berbantuan. Kemudian yang ketiga, ada jenjang akreditasi disamakan diberikan kepada sekolah yang memperoleh nilai sangat baik dalam penilaian. Dahulu namanya subsidi. Sekolah-sekolah yang mempunyai jenjang akreditasi disamakan, mempunyai hak seperti sekolah-sekolah negeri. Bedanya adalah bahwa sekolah swasta didirikan dan dikelola oleh badan swasta, sedangkan sekolah negeri didirikan dan dikelola oleh pemerintah. Siswa-siswa yang terdaftar di sekolah swasta dengan status disamakan diperoleh pindah ke sekolah negeri apabila memang kondisinya memungkinkan. Kemudian selanjutnya ada tujuan akreditasi. Yang pertama yaitu mendapat bahan-bahan bagi usaha-usaha perencanaan pemberian bantuan dalam rangka membina sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, ada mendorong dan mengajar agar mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku. Kemudian yang ketiga, ada mendorong dan menjaga mutu tenaga kependidikan. Yang keempat, mendorong tersedianya prasarana pendidikan yang baik. Dorong terciptanya dan menjaga keterpeliharaan ketahanan sekolah dalam pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan. Melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang kurang bertanggung jawab. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan suatu sekolah. Memudahkan pengaturan perpindahan siswa dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain.
Di dalam terbitan ketiga Encyclopedia of Education Research disebutkan tujuan lembaga akreditas di Amerika untuk tingkat pendidikan tinggi adalah mendorong dan mengarahkan pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk mencapai standar yang tinggi, mendorong dan mengarahkan lembaga untuk praktek-praktek guna menyiapkan tenaga profesional, melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab dari tenaga non-profesional, memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai kualitas pendidikan tinggi yang ada, melayani mahasiswa yang transfer mata kuliah untuk mereka yang pindah dari perguruan tinggi satu ke perguruan tinggi lainnya, mendorong lembaga pendidikan tinggi untuk mengadakan eksperimen dan evaluasi diri, memberikan rekomendasi untuk program pemberian beasiswa bagi mahasiswa dan tenaga pengajar di perguruan tinggi, melindungi perguruan tinggi dari pengaruh iklim politik, melindungi masyarakat dari penipuan dalam pendidikan. Tata cara menentukan jenjang akreditasi. Prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh atau meningkatkan jenjang akreditasi adalah sebagai berikut. 1. Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan atas dasar hasil penilaian yang dilakukan oleh sebuah tim yang diketuai oleh pemilik TK mengusulkan jenjang akreditas kepada kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten atau Kota Madya. 2. Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan atau Kota Madya atas nama kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi menetapkan jenjang akreditasi sekolah yang bersangkutan. Prinsip-prinsip akreditasi. Objektif, akreditasi sekolah atau madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu sekolah atau madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini, berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya, untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan, maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Komprehensif dalam pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja, tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan sekolah atau madrasah tersebut. Yaitu selanjutnya adil. Adil dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah atau madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan sekolah atau madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah atau madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah atau madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan utuh atau tidak diskriminatif. Selanjutnya, transparan data informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal, serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan tidak dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. Selanjutnya, akuntabel. Pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kesimpulan, akreditasi adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah swasta untuk menentukan peringkat pengakuan pemerintah terhadap sekolah tersebut. Adapun tujuan dari akreditasi pada intinya yaitu membantu terjaganya mutu pendidikan dan memantau sejauh mana perkembangan sebuah lembaga dalam dunia pendidikan.